Writing, nah ini merupakan pengaturan daripada kotak dialog posting. Nah, jadi untuk posting, tampilan kotak dialog boxnya itu kira-kira lebarnya mau berapa baris yang ditampilkan. Ya, Anda bisa atur di sini. Kemudian di sini default untuk kategorinya apakah telah dibuat kategori atau belum. Nah, jika sudah nanti dia masuk ke mana kategorinya. Di sini berhubung tadi saya telah membuat kategori, di sini muncul. Nah, jika nanti kita menambahkan kategori-kategori yang lainnya, maka dia akan muncul di sini. Jadi kita tinggal mengklik ke kategori mana. Jadi sewaktu kita melakukan posting yang baru, dia otomatis akan masuk ke kategori yang kita pilih di sini gitu. Tapi jika kita pilih uncategorized untuk defaultnya, dia tidak akan masuk ke kategori yang lainnya atau tidak akan masuk ke dalam kategori tertentu sebelum kita tentukan ya. Jadi defaultnya ini uncategorized. Begitu juga dengan link, format link yang bisa kita gunakan yaitu link yang ada di block roll ya. Block roll ini merupakan link-link default bawaan daripada WordPress ya. Kita bisa lihat tadi di situ. Oke, reading begitu juga. Di sini reading merupakan display atau tampilan yang ada di dalam postingan kita. Nah, apakah kita mau menampilkan your latest post, yaitu merupakan postingan yang terakhir, itulah yang akan dimunculkan di dalam halaman utama blog kita. Ataukah kita menggunakan static page? Static page ini merupakan page yang tidak berganti-ganti. Jadi, walaupun Anda melakukan posting yang baru terhadap blog Anda ataupun membuat topik yang baru terhadap artikel yang dimunculkan di blog, dia akan selalu muncul halaman yang pertama kali dipilih jika kita menggunakan static. Berbeda dengan yang last post. Yang last post itu merupakan postingan artikel yang terakhir. Jadi kalau kita gunakan yang static, dia tertentu saja, tidak bisa berubah kecuali kita menggantinya sendiri. Oke. Kemudian di sini ada blog page show at most. Nah, di sini paling banyak halaman blog yang bisa dimunculkan itu berapa? Di sini 10 untuk page-nya. Nah, begitu juga dengan yang lainnya. Anda dapat lihat di sini dan bisa kita atur. Nah, jika telah selesai, Anda pilih Save Change untuk melakukan perubahannya. Oke. Kemudian yang selanjutnya ada pada bagian menu discussion, yaitu di sini merupakan pengaturan untuk komentar ya. Jadi di sini apakah Anda akan melampirkan untuk yang pertama ya, attempt notified blog to link from article. Jadi kita akan membuat setiap artikel nanti ada kotak dialog komennya, setiap postingnya nanti di bawah ada. Jadi orang bisa bebas memberikan komentar terhadap blog-blog kita. Oke, Anda bisa pelajari di sini. Oke, nah kita lihat di bawah apa-apa aja yang bisa kita lakukan perubahan, yaitu default avatar, yaitu tampilan logo daripada mungkin ada orang yang berpartisipasi kemudian mendaftar ataupun sekedar komentar. Jika tidak ada foto yang dia lampirkan, secara default nanti untuk tampilan dia itu apa. Nah, di sini bisa kita atur apakah blank atau my story main atau yang gravatar logo ataupun yang indentation ataupun yang lainnya Anda bisa pilih di sini, oke? Nah, kalau saya misalnya pilih yang suka yang ini. Nah, save change, lakukan perubahan. Nah, untuk media, Anda bisa melihat media-media apa saja yang bisa kita atur di sini. Untuk media di sini adalah image size. Jadi misalnya ada gambar tampilan untuk media yang kita upload di dalam postingan kita, untuk thumbnail size yaitu tampilan daripada logonya atau gambarnya itu secara icon untuk gambarnya itu berapa ukurannya. Di sini ada standarnya 150 kali 150 ya, ukurannya. Kemudian nah di sini untuk standar gambar medium size Anda kasih berapa di sini? Size ukurannya, pixelnya. Kemudian kalau untuk yang large size Anda bisa tentukan di sini apakah mau lebih besar dari sini atau mau lebih kecil. Tapi ingat akan mempengaruhi kualitas ataupun loading daripada blog kita. Semakin besar akan semakin lambat. Kemudian privacy di sini merupakan mengaturan daripada privacy account yang ada, oke, daripada blog kita. Nah, di sini apakah kita akan melakukan blog kita itu visible to everyone, termasuk juga pada search engine Google. Nah, standarnya ini iya. Karena apa? Karena akan membantu kita dalam mempublikasikan blog kita. Jadi setiap orang yang mengetikkan daripada judul blog kita, yaitu kursus online atau yang berhubungan dengan online ataupun kursus
maka Google akan menyertakan tempat pencarian kita. Ini sangat berguna untuk khususnya jika Anda belajar program internet marketing ya, untuk pencarian Google, ataupun yang sebaliknya di bawah ini hanya pengunjung tertentu saja atau yang mengunjungi website kita atau blog kita. Oke, kemudian permalink di sini untuk link bisa kita atur ya. Link standarnya yaitu domain kita ataupun hosting kita. Kemudian di sini ada juga yang terakhir miscellaneous ya, kita bisa mengatur di sini beberapa hal-hal yang lebih mendetail, yaitu contohnya di sini adalah untuk pengaturan folder upload daripada blog kita. Umumnya ataupun standar defaultnya itu folder upload terletak pada subfolder WP content, baru kemudian di folder upload. Tetapi jika Anda ingin merubah ataupun membuat folder yang baru untuk menampung file-file yang diupload ke dalam blog kita, Anda bisa membuat dulu, masuk dulu ke dalam direktori WP content, kemudian buat di dalam sini folder yang baru, misalnya namanya apa, misalnya kumpulan file upload. Nah, kemudian nanti di sini setelah Anda buat folder yang baru itu, di sini Anda ketikkan nama foldernya. Nah, kemudian jika telah Anda buat nama foldernya atau membuat foldernya, Anda ketikkan di sini nama folder yang barusan Anda buat. Oke. Oke, lakukan penyimpanan. Sip. Jika telah selesai melakukan perubahan, kita kembali lagi ke dashboard. Nah, itulah secara garis besar penggunaan atau kegunaan daripada panel-panel navigation menu yang ada di dalam WordPress 2.7 ini. Nah, kemudian yang agak berbeda nanti di sini ada tambahan, yaitu untuk tombol new post. Di sini kita bisa melihat beberapa aktivitas yang sering dilakukan, yaitu melihat draft, kemudian membuat new page, upload, dan di sini ada menu juga komen. Nah, di sini kita bisa lihat secara cepat beberapa aktivitas yang sering digunakan ya di sini pada bagian new post ini. Nah, selanjutnya di sini Anda juga dapat lihat ada satu tombol yang baru, yaitu screen option. Nah, screen option itu merupakan pengaturan daripada tampilan ataupun screen menu daripada WordPress administrator kita. Nah, di sini kita misalnya sedang berada pada bagian menu dashboard. Kita bisa mengatur tampilannya di sini, apakah kita mau munculkan semua ini, menu-menu yang ada ini atau tidak. Klik pada bagian screen option, kemudian ini. Di sini Anda bisa lihat di sini. Oke, maka jika Anda ingin menghilangkan atau menyembunyikan right now ini, Anda bisa menghilangkan centangnya ini. Begitu juga yang lainnya, recent comment, incoming link, plugin, quick press, recent draft, kemudian yang lainnya. Oke, maka kita bisa menyembunyikan semua menu-menu atau submenu dari dashboard nih. Oke. Nah, jika kita ingin memunculkan menu ataupun panel yang ada lagi, Anda bisa klik di sini. Oke. Munculkan semua kembali. Nah, ini berlaku untuk yang lainnya. Misalnya apa? Posting. Anda bisa klik di sini. Nah, di sini Anda bisa klik lagi untuk screen optionnya, klik tanda panahnya. Nah, Anda bisa melakukan kustomisasi. Author apakah Anda akan munculkan atau tidak, kategoris apakah mau dimunculkan atau tidak. Oke. Nah, lakukanlah pengaturan sesuai dengan yang Anda inginkan. Nah, selanjutnya di sini kita juga dapat melihat beberapa tombol yang baru. Di sini ada tombol klik toggle ya. Nah, di sini kita bisa menyembunyikan lagi detail atau tampilan secara ringkas atau secara detail daripada masing-masing panel menu ini, yaitu right now, kemudian quick press. Nah, di sini Anda dapat lihat ini muncul tanda segitiga kecil di sini. Jadi kita bisa meringkas tampilan daripada jendela administrator WordPress kita. Begitu juga dengan yang panel yang lainnya di sini. Oke. Untuk posting kita bisa sembunyikan untuk detailnya. Nah, jadi nanti jendela kita akan lebih teratur ya. Oke, untuk appearance sudah, plugin sudah, kemudian user sudah kita sembunyikan. Nah, oke. Nah, jadi lebih ringkas, padahal jika kita memunculkan ini akan banyak kembali menu-menu detailnya lagi. Nah, di sini juga kita bisa melakukan help, yaitu jika ingin melakukan eksplorasi terhadap WordPress kita, penggunaannya. Kemudian di sini ada tombol log
out ya, jika kita ingin keluar daripada jendela administrator WordPress kita. Oke, mungkin ini dulu materi kita, pengenalan secara ringkas menu-menu yang ada di WordPress administrator kita. Sampai berjumpa kembali pada materi video belajar WordPress yang berikutnya.